minggu ini boleh dikatakan sangat penting sekali, karena di satu pihak kebenarannya tinggi, ya, di pihak lain juga ini menjadi sentral dari ekonomi perjanjian baru Allah. Amin. Tadi kan kita sudah bacakan Yeremia pasal 31 ayat 10 yang saya katakan tadi, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Nah, kata hukum di sana itu tunggal, ya. Tetapi ketika di Ibrani pasal 8 ayat 10 di sana dikatakan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Kata hukum di sana itu jamak, ya. Jadi kita mendorong anak-anak muda untuk belajar bahasa lain, ya. Jadi di luar bahasa ibu, karena itu akan memperluas wawasan kita mengenai memahami satu firman, ya. Jadi contohnya ini. Nah, kita harus bertanya sama Tuhan, kenapa kata hukum di Yeremia pasal 31 itu tunggal? Kenapa di Ibrani pasal 8 ayat 10 dia jamak? Karena hukum roh hayat itu, ya, yang bersatu dengan roh kita, itu ketika mencapai jiwa kita kan ada beberapa bagian, terutama ada 3 bagian, yaitu tekad, emosi, dan pikiran kita. Nah, ketika dia mencapai di sana, ya, itu menjadi apa? Menjadi hukum-hukum, ya. Jadi ini keperluan kita hari ini. Hukum hayat yang di roh kita menyebar ke jiwa kita untuk apa? Mentransformasi kita menjadi sama seperti Allah dalam hayat dan sifat. Menyerupakan kita dengan putra sulungnya. Amin. Ya. Saya ingin memberikan penekanan di sini, ya, bahwa hukum roh hayat ini, ya, itu adalah pusat, ya, atau sentralitas dari perjanjian baru. Dan hukum ini bersifat otomatis dan spontan. Nah, saya katakan contoh, kalau orang-orang sekolahnya IPA, ya, SMA mungkin IPA, ya, tahu ya hukum gravitasi. Tahu enggak? Ketika Newton menemukan hukum ini, dia sedang lagi baca-baca di bawah pohon apel, ya. Apelnya tiba, jatuh. Nah, kok bisa jatuh? Kenapa nggak jatuh ke atas? Karena hukum gravitasi. Nah, di dalam roh kita itu ada satu hukum, namanya hukum hayat atau hukum roh hayat. Dia di bagian paling inti dari diri kita, dan boleh katakan inilah bagian paling penting di dalam hidup kita. Nah, itu ada satu hukum. Nah, kita masuk ke dalam roh kita, ketika bersatu dengan Tuhan, otomatis seperti tadi, seperti hukum gravitasi tadi, kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita bisa mengenal Allah, ya, tidak perlu diajarin. Kita bisa melaksanakan fungsi kita, nah, sebagai kaum beriman. Jadi ini keperluan kita hari ini, ya. Dalam pengalaman ini juga disinggung di parenting, ya. Jadi orang tua yang sukses, ya, itu sebenarnya boleh dikatakan dari pandangan ini adalah orang tua yang bisa membantu anaknya mengaktifkan hukum roh hayat ini. Jadi ketika anaknya merantau, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena dia sudah bisa mengaktifkan hukum roh hayat ini. Kenapa kita pakai diaktifkan? Karena hukum ini sudah diinstal. Kalau kita pakai install, ya, aplikasi ini sudah diinstal di dalam namanya smart heart, ya, hati kita yang pinter, yaitu sudah ditaruh di dalam hati kita. Tapi masalahnya adalah kita tidak mengaktifkannya. Kita tidak memverifikasi hukum roh hayat ini. Kita tidak memasukkan nama kita, ya. Nah, ini keperluan kita hari ini, ya. Jadi Allah melalui proses, ya, prosesnya sangat panjang supaya bisa apa? Memasang hukum roh hayat ini ke dalam roh kita. Ya, saya pakai istilah-istilah seperti itu tujuannya bukan untuk tetapi saya ingin remaja pun bisa memahami bahwa di dalam roh kita ada satu hukum roh hayat yang bisa mengalahkan hukum-hukum yang lainnya, termasuk hukum dosa dan hukum maut. Hukum kebajikan juga bisa dikalahkan, ya. Dalam pengalamannya Paulus, ya, di dalam Roma pasal 7 dan 8 kita melihat, ya, Roma pasal 7 dia gagal karena dia bertekad
dia bergumul, dia meronta. Di dalam daging kita, ya dalam tubuh kita ini, kita ingin selalu yang baik. Tapi ada satu hukum lagi, hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita menginginkan yang baik, kita nggak bisa mengalahkannya. Makanya kita sering ingin baik, jadwalnya ingin baik, ya toh. Nah, ada mencontek juga, ada sekarang mencontek. Istilahnya tadi bukan mencontek, copy paste. Ya, ada soal, dicari di Google, di copy, di paste. Ya. Jadi nggak mencontek istilah sekarang, copy paste. Nah itu apa namanya? Hukum rohayat ini. Jadi kita kepingin baik, tapi kita gagal. Kenapa? Karena ada hukum dosa dan maut. Nah, bebannya di sini jangan lama-lama di hukum dosa dan maut itu. Jangan sudah kita selamat berpuluh-puluh tahun ya, hanya mengapresiasi penebusan Tuhan, pengampunan Tuhan. Perlu maju mengapresiasi apa? Hukum rohayat. Nah, saya adalah salah satu praktek ya yang perlu kita lakukan ya. Bersyukur, berterima kasih. Ya, jadi kenapa kita perlu bersyukur? Karena kita mengatakan terima kasih Tuhan atau aku bersyukur kepadamu Tuhan. Nah, dengan pernyataan ini kita menerima apa yang sudah Allah rampungkan. Jadi kalau kita katakan terima kasih Tuhan untuk hukum rohayat. Hukum ini adalah hukum yang sangat-sangat tinggi. Ya. Jadi kalau di dunia nyata ada undang-undang ya, itu juga laws ya. Di dalam dunia rohani itu ada namanya hukum rohayat. Ketika Allah berhubungan dengan kita atau ya, dia menggunakan hukum rohayat ini. Jadi ini dasarnya kontak kita dengan Tuhan. Ini dasarnya kita bertumbuh. Nah, kalau di dalam Indonesia ada undang-undang kemarin rame UU Ciptaker ya toh? Nah, itu berhubungan dengan tenaga kerja, berhubungan dengan pengusaha, berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan UMKM ya. Itu memang menampung semua. Banyak tidak terima, ya toh. Nah, itu kalau bahasa adalah meronta-ronta bergumul, ya. Nah, hari ini pun kita sering seperti itu, bergumul ya, meronta sama Tuhan, ya. Karena kita tidak percaya sama Tuhan kita dalam arti ini hukum rohayat ini apa sih? Gitu. Kita lebih percaya kepada hukum kebajikan, kita lebih percaya kepada hukum apa namanya itu dosa dan maut, hukum benar dan salah. Nah ini yang membuat kita sering gagal ya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, kita perlu melihat bahwa setiap hayat itu memiliki hukum ya. Zoe ada hukumnya yaitu apa? Hukum rohayat. Suke ada hukumnya yaitu apa? Hukum kebaikan ya. Terus bios juga ada hukumnya, itu adalah hukum dosa dan maut. Nah ini perlu kita lihat ya. Jadi hari ini kita perlu mengaktifkan hukum ini, bekerja sama dengan hukum rohayat ini ya. Nah bagaimana caranya? Caranya sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Nah kita mungkin sudah sering melakukannya, misalnya ya berdoa ya, berseru nama Tuhan ya, bacakan firman, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya praktek-praktek ini sudah kita lakukan, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kita mungkin melakukannya sebagai suatu ritual. Nah ini yang berbahaya ya. Kita tidak begitu sungguh-sungguh mengaktifkan hukum rohayat ini. Ibaratnya kita buka satu aplikasi ya, kita buka tapi cuma sambil lalu. Nah dalam hukum rohayat kita juga bisa seperti itu. Oh Tuhan Yesus, kita suruh nama Tuhan tapi hanya dengan apa ya, dengan tanpa suatu keinginan. Misalnya Tuhan Yesus, di dalam batin kita benar-benar menginginkan Tuhan. Nah itu tidak sambil lalu, tapi oh Tuhan Yesus tanpa perasaan. Nah itu sama, kita hanya buka sambil lalu. Nah tidak boleh. Nah ketika mengaktifkan hukum rohayat ini ya, akan begitu berguna kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mengaktifkannya ya. Oh Tuhan Yesus, menyeru nama Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Kita benar-benar mengatakan kepada Tuhan, saya perlu Tuhan. Nah ini perlu kita lakukan. Atau ketika berdoa bersama, berdoa sungguh-sungguh ya. Terus berkontak dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan juga sungguh-sungguh ya. Dua baca firman ya sama, dua baca firman juga makin dalam. Kita doa bacakan satu ayat kita doakan ya, kita baca hidup, kita
kita baca tekan, kita baca aplikasikan, ya itu makin lama apa? Hukum roh hayat ini bisa aktif. Nah kalau sudah aktif, ya, nah ini menjadi satu kenikmatan buat kita, ya. Jadi ketika kita mengalami dan menikmati hukum roh hayat ini, nah fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus itu akan menjadi normal, ya, menjadi hidup dan juga menjadi organik, ya. Jadi kita sebagai anggota tubuh Kristus ini benar-benar melaksanakan fungsi kita dalam penghidupan gereja, ya. Apa itu fungsinya? Fungsinya misalnya tanpa kita disuruh-suruh, kita akan memperhatikan kaum saleh lainnya, ya. Tanpa disuruh-suruh, ya, kita pasti akan berkontak dengan Tuhan, ya. Kalau begini terus, ya, begini terus hukum ini, ya, kita pasti akan bertumbuh dalam hayat. Nah, semakin bertumbuh dalam hayat, hukum ini juga semakin kuat fungsinya. Jadi hayat itu tidak bisa dipisahkan dengan hukumnya. Manusia memiliki hayat, manusia memiliki hukum. Allah memiliki hayat, Allah juga memiliki hukum. Itu tidak bisa dipisahkan. Semakin dewasa hayat itu, ya, semakin fungsinya ternyatakan. Semakin kita bertumbuh dalam hayat, hukum roh hayat semakin berfungsi. Semakin kita berfungsi, ya, kita semakin bisa menyatakan fungsi kita. Kita bisa menyalurkan hayat Allah kepada orang lain. Jadi inilah fungsi hukum roh hayat ini, ya. Jadi saudari kita perlu melihat ini, ya. Kita perlu mengaktifkan ini, ya. Karena saya merasa ketika sharing dengan saudari, ya, sering-sering saya melihat masih kita selalu berlama-lama di dalam prosedur keselamatan Allah, ya. Berlama-lama di kita mengapresiasi penebusan, mengapresiasi pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Itu oke sekali, ya. Tetapi jangan terlalu lama di sana. Itu hanya prosedur, ya. Itu hanya cara Allah untuk menyelamatkan kita. Dia mengampuni kita, dia mati buat kita. Tetapi kita boleh dikatakan bisa menyakiti Allah. Kenapa? Karena kita tidak masuk ke dalam hukum roh hayat ini, ya. Jadi kita hanya mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih untuk pengampunanmu. Tapi Tuhan ingin ngomong sama kita, di dalam kamu itu ada hukum roh hayat. Aktifkan itu, ya. Jadi inilah yang membuat kita bisa bersuka cita, ya. Jadi kalau anak remaja besar, ya, saya sebagai orang tua, saya juga merasakan ini hukum ini. Anak remaja nanti sudah SMA, 2 kuliah, ya, ini perlu jalan. Ini kalau jalan, ya, yang sering saya katakan itu, kamu mengambil keputusan itu tidak tergantung orang lain, ya kan? Jadi karena apa? Karena ada hukum yang masuk ke dalam tekadmu. Kamu perasaanmu pun juga sama, tidak mut-mutan, ya. Tidak nek ape kamu gereja, nek elek kamu tidak gereja. Nah itu berbahaya. Tetapi ketika hukum roh hayat ini masuk ke dalam emosi kita, mengendalikan emosi kita, kita bisa menaruh perasaan kita dengan tepat. Kalau ada saudari duka cita, kita merasa sedih. Kalau ada sukacita, kita bisa bersuka cita. Nah, jadi perasaannya tepat, ya, pikiran terlebih, ya. Di Roma pasal 8 ini kita juga bisa mengaktifkan hukum roh hayat dengan apa? Melatih roh kita melalui pikiran kita. Maksudnya bagaimana? Menaruh pikiran kita di atas roh. Karena pikiran yang diletakkan di atas roh adalah apa? Hayat dan damai sejahtera. Nah, ini juga bisa mengaktifkan, berarti melatih roh kita melalui menggunakan pikiran kita ditaruh di dalam roh. Nah, jadi kalau anak-anak yang merantau, ya, salah satu kekhawatiran orang tua adalah ketika anaknya merantau, ya toh, kuliah misalnya atau bekerja jauh dari orang tua. Orang tua kan tidak bisa melihat, tidak bisa mengawasi. Nah, ini keperluannya hukum roh hayat ini yang di dalam mengawasi kita. Tapi kita ingat satu hal, ya, bahwa tugas utama dari hukum roh hayat itu bukan yang negatif, bukan melarang-larang, bukan membatas-batasi sebenarnya. Yang utama adalah dia ingin mentransformasi kita, ya. Jadi kalau satu manusia yang sempurna, yang dewasa adalah dia bisa berfungsi normal sesuai hukum hayatnya manusia. Nah, kita pun kalau kita sudah normal, sudah bertumbuh, ya, hukum ini akan mentransformasi kita. Tentunya apa? Kalau Allah yang menjadi Allah, kalau manusia menjadi manusia yang dewasa. Ya, inilah tugas hukum ini. Jadi ini nggak bisa diutak-atik karena ini sudah hukumnya, sudah gennya. Ya, jadi hari ini kita sangat bersyukur kita mengenal ini hukum roh hayat ini di dalam kita. Ya,
hukum ini yang mengendalikan kita secara negatif mungkin ya kalau bisa katakan begitu. Tetapi secara positif, terutama positif, dia ingin mentransformasi kita, menyerupakan kita dengan Allah. Menyerupakan kita dengan putra sulung Allah. Ya, inilah tugas utama dari hukum ini. Ya, semoga kita melihat ini. Makanya dikatakan di awal tadi bahwa hukum hayat, hukum roh hayat adalah pusat dari perjanjian baru. Nah, kita mau di pusat ya, atau kita mau yang receh ya. Kita tentu mau yang pusat, mau yang utama. Kita mau mengaktifkan hukum hayat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hukum roh hayat ini. Amen. Tuhan dapatkan kami Tuhan, supaya kami bisa rajin mengaktifkannya. Amen. Kami rajin berkontak dengan Tuhan. Amen. Dan sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan. Ya. Berkontak denganmu. Amen. Memandang wajahmu. Ya. Tuhan, kami sungguh perlu dirimu Tuhan. Amen. Dapatkanlah kami setiap hari makin bertumbuh dalam hayat. Amen. Akan mencapai kedewasaan penuh. Ya. Hingga kami makin serupa dengan putra sulungmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Atas hukum roh hayat. Amen. Telah Kau taruh di dalam hati kami. Amen. Di dalam hati kami. Ya Tuhan. Kami senantiasa. Amen. Setiap saat. Ya. Bisa memakainya. Amen. Menyalakannya. Amen. Hukum roh hayat ini. Amen. Bisa mengendalikan setiap diri kami. Amen. Mengendalikan setiap emosi, tekad. Ya. Dan pikiran kami Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga Engkau bisa menjadi Allah kami. Amen. Kami bisa menjadi umat-Mu. Amen. Terima kasih Engkau merahmati dan memberkati gereja-Mu di Solo. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.